Kemudian yang nomor 1B, jawabannya berapa, Sandra? Nomor 1B. Sandra. 1B jawabannya berapa, Sandra? Setengah akar 3. Ya, betul ya. Yang lainnya ya, sambil dicocokkan ya pekerjaannya. Kemudian, yang nomor 1C, jawabannya berapa kan ya? 1C ya, Bu? 1C. 1C min setengah akar 2. Ya, min setengah akar 2. Betul. Kemudian nomor 1 yang D, jawabannya berapa, Dava? Min 1. Min 1, ya betul. Nomor 1 lancar ya? Tinggal masuk rumus ya, bisa ya? Apakah ada yang ribet nomor 1? Enggak kan? Semuanya kayaknya tinggal masuk rumus ya. Yang A itu cos min sin, berarti cos A plus B ya. Kemudian yang B itu cos plus sin, berarti cos A min B. Kemudian yang C itu sin cos min sin, berarti sin A min B. Kemudian yang D itu tinggal tan A min B ya. Kemudian yang nomor 2 sekarang. Nomor 2. Vincent, nomor 2A jawabannya apa? 2A jawabannya itu, kalau di saya akar 2 dalam kurung 1 kurang akar 3/4. Ya, sama ya yang lainnya ya. Atau 1/4 akar 2, buka kurung, 1 min akar 3 gitu juga boleh ya, Vincent ya? Iya, Bu. Ya, oke. Yang nomor 2B, Rian, nomor 2B jawabannya apa? 2B 1/4 dalam kurung akar 6 kurang akar 2. Ya, betul. Atau akar 2-nya difaktorin seperti Vincent tadi juga boleh. Jadi jawabannya mirip dengan jawaban yang A ya. Hanya yang akar 6 sama akar 2-nya terbalik ya. Atau akar 3 sama 1-nya terbalik. Kemudian nomor 2C, jawabannya apa, Claudia? 1 bukan? 1, ya betul. Karena dia menghitung tan 225 itu istimewa ya. Dia 180 ditambah 45, berarti karena di kuadran 3 ya, berarti ngitung tan 45. 1, betul. Nomor 2 masih lancar ya? Masih gampang ya? Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 sudah ada PQR-nya ya, variabel. Saya minta nomor 3 yang A itu jawabannya apa, Noel? Nomor 3 yang A. P plus Q. Hah? Apa, Noel? Yang A. 3P plus Q per 2. Oke, akar 3P plus Q per 2. Ya, betul. Pernya panjang ya semuanya ya, atau setengah dalam kurung akar 3P plus Q. Kemudian yang nomor 3B. 3B. Bu, saya mau nanya. Boleh. Kalau misalkan jawabannya tuh masih satu-satu gitu, boleh gak sih? Satu-satu gimana? 1/2 akar 3P Jadi, plus 1/2 akar. setengah Nggak apa-apa, Q. sama aja boleh. Oke, makasih Bu. Ya, kemudian yang nomor 3B. Sela, jawabannya apa nomor 3B? Saya 2PQ. 2PQ, ya betul. Yang lainnya sama ya? Oke, sekarang yang nomor C. Sin 40 ya. Nomor C, saya minta James. Nomor 3C jawabannya apa?
James. Bu, 3C ya, Bu? Saya setengah akar 2 P min Q. Ya. Atau setengah akar 2P min setengah akar 2Q gitu ya. Kemudian nomor 3 yang D. Saya minta Luiska, jawabannya apa yang D? 3D. P, Bu. Ya, betul. Karena 95 itu diubah menjadi 90 plus 5 ya? Iya. Oke, kemudian nomor 3E. Jawabannya apa, Krisna? Saya sih jawabannya akar 3 min 4R ditambah akar 3R kuadrat dibagi 1 kurang 3R kuadrat. Ya, betul. Betul ya, yang lainnya ya? Sama ya? Kemudian yang F. Yang F, 3F ya. Jawabannya apa, Grace? Saya 2R per 1 min R kuadrat. Ya, betul. Oke, udah sama semua ya. Apakah sampai nomor 3 ada yang mengalami kesulitan? Ini saya, ya, apa? Sepertinya saya yang 3B itu nggak sampai 2P. Nggak sampai Nggak 2P? akhir, jadi nggak sampai akhir tadi. Oh, belum selesai? Belum selesai, masih panjang. Oh, oke. Nah, ini kalau saya. Bentar, yang ini nih saya kurang R ya, nih ya. Yang nomor B tadi ya? Yang ini ya? James? Iya, Bu. Ya, kamu kurang di mananya? Saya dapatnya itu 1/4, Bu. 1/4? Tuh, 1/4 kemana? Coba sampai langkah yang ini sama nggak? Coba. Cos 40, kamu jadikan apa? Cos 80. Cos 80 jadikan apa? Cos 80 jadi 1/4 akar 2 akar 3 min 1. 1/4 akar 2. Enggak, Kali angka akar... 80-nya kamu pecah jadi berapa dan berapa? Oh. Saya pecah jadi 75 dan 5, Bu. Oh, 75 dan 5 kan dua-duanya enggak istimewa ya. Kamu lebih susah, James. Mendingan kamu jadikan 40 nih sama. Sama supaya bisa jadikan kuadrat nih, ya kan? Cos 40 tambah 40 itu adalah cos 40 cos 40 min sin 40 sin 40. Cos 40 cos 40 itu kan cos kuadrat 40 ya. Kemudian ini adalah sin kuadrat 40. Kemudian yang ini cos 40-nya dikerjakan dulu pakai 45 min 5. Gitu. Nah, yang ini kuadratnya di luar ya, dikeluarkan dulu. Jadi ini kita kerjakan dulu yang cos 45 min 5. Jadinya cos 45 cos 5 ditambah sin 45 sin 5. Kemudian cos 45 itu kan setengah akar 2 nih. Cos 5-nya P. Kemudian sin 45 itu di setengah akar 2. Kemudian sin 5-nya adalah Q. Kemudian ini dikuadratin ya. Dikuadratin. Kemudian yang ini sin juga sama. Mengikuti ya. Mengikuti mirip dengan yang cos tadi. Yang sin 40 kuadrat, sin kuadrat dari 40 itu jadikan sin 45 din 5. Dan seterusnya. Gitu ya, James ya? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang yang nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 jawabannya apa? Gafe? Gafe jawabanmu apa? Ini saya tutup dulu. 4 min 63 per 16. Min 63 per 16. Min 63 per 16 ya. Sama ya, yang lainnya ya? Bu.
Ya, Sama, Bu. sama. Pokoknya asal jangan terbalik aja angkanya ya. Kemudian gambar segitiganya. Kemudian yang nomor 4, B, Michael. Jawabannya berapa? Michael? Nomor berapa, Bu? Nomor 4 yang B, yang tan A min B. Oh, kalau saya dapatnya 33/16. 33/16, yang lainnya sama? Apakah sama? Sama ya? Coba kita cocokkan. Tan A min B itu adalah tan A min tan B baru 1 min tan A tan B ya. Loh, itu kan tinggal dibalik aja tandanya ya, yang dari A ya. Yang tadinya plus jadi min tadi jadi plus gitu aja ya. Harusnya semua benar. Kemudian yang nomor 5, A itu lancip, berarti kuadran 1 ya. B itu tumpul, berarti tumpul itu di kuadran berapa? 2, ya betul. Nah, sekarang saya mau bertanya ke siapa yang belum? Angelika. Ya, yang nomor 5A jawabannya berapa? Saya min 117/125. Oh, sebentar. Kamu dapat nilai cos A-nya berapa? Kos apa, Bu? Cos A-nya berapa? 24/12. Oh, sebentar. Cos A-nya 24/25. Ya, betul. Kemudian berarti sin A-nya berapa? 7/25. Ya. Karena kuadran 1 jadi positif semua ya. Kemudian sin cos B-nya berapa? Cos B-nya Min 4/5. min 4/5 ya benar. Kemudian sin-nya berarti 3/5 ya. Ya, apakah yang lainnya sama? Jawabannya min 117/125. Sama, Bu. Sama, oke. Sekarang yang B. Yang B, Suta, yang B jawabannya berapa? Yang sin A min B, Bu. Sin A min B. Min 4/5. Ya, disederhanakan ya. Min 4/5. Oke, semua sama ya, nomor 5 ya? Sama, Bu. Oke, nah sekarang yang nomor 6. Nomor 6 kayaknya masih bisa nih. Sudut A adalah lancip, kemudian B tumpul. Sama ya, tumpul berarti kuadran 2. Kemudian yang A adalah cos A min B. Jawabannya berapa, Johan? 3/5, Bu. Sebentar. 3/5 dari mana? Cos A-nya berapa per berapa, Johan? Cos A-nya 4/5, Bu. Cos B-nya berapa? Cos B-nya 24/25. Cos B. Cos B, Johan. Oh, cos B min 7/25. 7/25. Kemudian cos B. Saya yang salah tanya ya. Oh, benar. Sin A-nya berapa jadinya? 3/5, Bu. 3/5. Kemudian sin B? 24/25. Sebentar. 4 dikali min 7 itu kan min 28 ya. Kemudian 3 dikali 24 itu 72. 72 dikurangi 28 berapa? Berapa, Bu? 72 dikurangi 28 berapa? 44. 44. Berarti jawabannya 44/125 dong, Johan. Oh, saya salah masukin angka kayaknya, Bu. Salah hitung, Johan. Dibenerin, Johan.
supaya nggak Iya, keliru Bu. ya. Yang lainnya benar ya, 4/125 ya? Ya, sama Bu. Ya, oke. Kemudian yang nomor 6B. Nevan, jawabanmu berapa Nevan? Yang B, 6B. Min 117/44. Ya, betul. Sama ya, yang lainnya ya. Karena tan A-nya adalah 3/4, kemudian tan B-nya adalah min 24/7. Betul. Kemudian yang nomor 7. Saya mau tanya, Ya, boleh. yang tadi 4B itu berapa? 4B, bentar saya lihat. Itu ada minnya apa? Nomor 4B. 4 ya? Ya, Bu. 4B itu kan lancip semua. Berarti plus semua ya? A dan B sudut lancip. Jadi semua positif. Udah? Walaupun hitungannya kalau di minus, hasilnya minus gitu tetap. Oh, sebentar, nggak apa-apa. Sebentar. Apakah hitungannya ada yang minus? Yang B ya? min 33/5. Yang 1 min 36 yang 3/4 min 12/5. 3, oh sebentar. Coba ya saya lihat. Tan A-nya berapa? Tan A-nya adalah 3/4, benar. Kemudian tan B-nya adalah 12/5. tan B 12/5. 12/5. Ya, 12/5. Oh iya, minus di sini. Betul. Karena ini 12/5 lebih besar ya. Betul, berarti jawabannya min berapa? 33/56. Min 33 per, ya betul. Min ya, yang B ya, nomor 4B ya. Yang A juga min ya, Bu? Ya? Yang A juga min. Yang A min juga. Sebentar. 4. Oh iya, yang bawah ya. Jadinya, sebentar. Ini kan 12/5 nih. Saya juga kebalik nih. Berarti kan dikali 20. Ya, betul. Jawabannya yang plus itu sudutnya, sudut A dan sudut B ya, karena sin cos-nya per masing-masing ya, tetapi setelah dihitung ternyata jawabannya minus semua ya. Yang A tadi kita cocokkan lagi, yang nomor 4A jawabannya jadinya min berapa? 63. Min ya? 63/16, Bu. Min 63/16. Min ya, tapi ya, bukan plus ya. Kemudian yang nomor B berarti jawabannya min 16 per min berapa? Yang B? 33/56. Min 33 per, ya. Sudah? Sudah Bu, cocok saya ya? beda semua, Bu, jawabannya. Nanti dicek lagi ya. Nanti dicek lagi. Cek lagi dari gambar segitiganya ya, jangan sampai keliru. Kalau cos itu samping per miring, kalau sin itu depan per miring gitu. Dicek dari segitiganya supaya angkanya tidak kembali semua ya. Kalau sin cosnya di segitiganya terbalik, nanti angkanya jadi kembali semua. Dah? Kita lanjut ke yang nomor berapa? 7 ya? Nomor 7. Nanti jawaban saya ini saya upload di Classroom. Supaya bisa dicocokkan, sambil dicocokkan. Nomor 7. Nomor 7. Saya mau tanya sama siapa yang belum? Pragia. Pragia, jawabanmu berapa yang nomor 7? Nomor 7 itu ada berapa pertanyaan? 1 ya? Pragia, nomor 7 jawabanmu berapa? Tadi masih izin ke toilet, Bu. Oh, oke. Saya nggak baca chat. Oke.
Ya udah saya ganti orang. Siapa yang belum? Amanda. Amanda, nomor 7-mu berapa jawabannya? Iya, Bu. Bentar, Bu. Nomor 7 saya itu 250, 2564, Bu, saya nemunya. Oh, enggak pecahan. Pecahannya 600 per 224. Weh, kok gede banget. Sebentar. Saya mau buka jawaban saya ya. Apa jangan-jangan kamu belum kecilin ya? Nih, silakan kalian lihat ke depan. Nah, bedanya apa? Amanda, kamu mengerjakannya pakai apa? Cara gimana? Kayaknya saya salah di tengah-tengah deh, Bu. Salah hitung. Coba ya. Iya, saya salah hitung. Sebentar, saya mau coretan di sini supaya kebayang ya caranya. Ya, nomor 7 yang diketahui apa? Sebuah segitiga, itu segitiga apa namanya? Segitiga lancip ya, dia bilang ya. Segitiga lancip itu berarti saya bikin segitiga. Ini A, kemudian ini sudut B, ini sudut C. Jadi segitiganya kan sembarang ya, karena dia nggak diketahui segitiga siku-siku apa enggak kan nggak tahu. Nah kemudian saya bagi dua nih sudut C-nya. Buat garis tinggi ya dari C ya ke sisi A, B. Siku-siku di sini berarti ya. Nah kemudian yang diketahui di soal apa? Sin sudut A ya enggak? Sin sudut A sama sin sudut B ya enggak? Sin sudut A berapa? Berapa per berapa? 6 per 10. Ya, sin sudut A itu 6 per 10. Saya sederhanakan aja jadi 3 per 5 boleh ya? Saya jadikan 3 per 5. Kemudian, ini kursornya kemana-mana. 3 per 5. Kemudian, sin B-nya berapa per berapa? 96 per 100, Bu. 96 per 100 disederhanakan. Jadinya berapa per berapa? Sama-sama dibagi 4, coba berapa? 96 dibagi 4 berapa? Berapa, ayo. Dua 4, benar? 4, Bu. Ya, berarti 24 per 25 ya. Pokoknya kalau ada bentuk yang diketahui itu masih bisa disederhanakan, sederhanakan dulu aja ya. Biar angka hitungan kalian selanjutnya itu tidak terlalu besar. Nah, ini berarti kita dapat sin B-nya adalah 24 per 25. Nah, ini bisa kita letakkan di segitiga ini nih. Sin B itu depan per miring ya. Oh, berarti depannya ini 24 nih. Saya taruh ini di sini 24. Kemudian miringnya 25, berarti 25 di sini nih. Gitu. Berarti sampingnya sudut B berapa? Sampingnya sudut B di sini berapa? Berapa yuk? 7. 7, betul. Di sini 7. Kemudian yang sin A nih. Sin A kan diketahui 3 per 5. Tapi kenapa di sini jadi 24? Oh ya udah, ini dikali aja nih. 3 supaya jadi 24 dia dikali berapa? 3. 8, betul. Nah ini berarti kalau 3-nya dikali 8, berarti 5-nya juga kita kali 8 nih di sini. 8. Ya udah, berarti yang di sini miringnya jadi bukan 5 tetapi 40 ya. Nah, di sini 40. Kemudian, nah, perhatikan berarti sampingnya berapa nih? Nah, kita pakai yang sederhana dulu aja nih. Kalau depannya 3, miringnya 5, berarti sampingnya harusnya berapa? 4. 4, betul. 4 juga kita kali 8 nih. Berarti di sini jadi berapa? 32. 32, betul. 32. Nah, sekarang kita udah lengkap nih sisinya.
tinggal kita lanjutkan aja. Ini C kita bagi menjadi C1 di sini, C1, kemudian ini C2. C2. Nah, berarti kita ditanya tadi tan C ya. Nah, ini tan C kita jadikan tan C1 plus C2. Kemudian kita jabarkan pakai rumusnya. Berarti tan C1 ditambah tan C2 dibagi 1 min tan C1 kali tan C2. Gitu. Tan C1 berarti 32 per 24 atau 4/3 itu ya. Pakai yang sederhana aja. Kemudian tan C2 berarti 7 per 24. Tinggal masukin ya. Nah, maka saya dapatnya yang ini. Saya buka web saya. Nah, jadinya yang ini. C1, C2, kemudian ini tinggal masukkan tan C sama dengan tan C1 ditambah C2. Jabarannya seperti ini. Gitu. Nah, maka jawabannya adalah 117 per 44. Apakah ada yang sama ya? Jadi kalau bisa disederhanain aja Bu itu ya. Betul, betul. Jadi jangan langsung ikutin yang ada di soal itu kan nanti angkanya besar. Oke, soalnya kemarin saya nggak sederhanain gitu loh Bu. Oh, oke ya. Itu jadi nggak teliti ya. Jadi itu sebenarnya, nah ini di trigonometri, clue yang pertama ya, jebakan, itu jebakan loh, termasuk jebakan tuh. Jadi yang diketahui itu ditulis kayaknya besar, padahal sebenarnya kalau disederhanakan kecil. Gitu ya. Jadi itu adalah jebakan yang membuat kalian nggak teliti di situ. Maka nanti kalau ketemu soal, perbandingannya diketahui, maka kalian perhatikan dulu dia bisa disederhanakan atau enggak. Kalau bisa sederhanakan aja yang paling sederhana, baru kalian gambar segitiganya. Gitu ya, jelas ya? Apakah masih ada pertanyaan yang nomor 7? Atau ada yang mengerjakan pakai cara yang berbeda, cara lain? Bu. Oh, menghitung apa dulu? Kamu hitung apa dulu? Saya ngikutin yang seperti di cara di Oh, modul. di contoh ya, yang F apa yang G itu ya, yang memakai A tambah B tambah C sama dengan 180 itu ya. Kemudian sin C ya pakai itu ya, sin C sama dengan sin A plus B itu ya. Ya. Ya sama boleh. Caranya lebih panjang atau lebih pendek? Lebih simpel. Lebih pendek Bu. Oh, lebih pendek ya udah, boleh ya. Jadi cara mengerjakan soal itu macam-macam, tidak hanya satu cara ya. Jadi terserah kalian boleh mau mengikuti cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Jadi ini saya ajarkan pakai cara yang berbeda lagi ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 8. Nomor 8 soalnya apa? Bentar saya lihat soal. Nomor 8. Nomor 8. Oke. Jika sin X plus 30 sama dengan sin X, buktikan ya. Saya cari yang bukan buktikan. Nomor, nanti kita lihat sama-sama yang buktikan. Nomor 10. Ya, nomor 10 ya, kan sederhanakan tuh, dapat angka. Saya mau tanya sama siapa yang belum? Kita siapa? Kita nomor 10-mu jawabannya berapa? -1. -1. Apakah yang lainnya benar sama? -1? Sama Bu, sama. Ya, betul ya. -1 jawabannya. Sekarang saya mau buka yang pembuktian. Kalian tinggal cocokkan dengan pembuktian saya di depan. Nomor 8 ya, karena sampai nomor 12 itu udah pembuktian semua. Nomor 8, nah ini cara saya. Jika sin X plus 30 itu sama dengan sin X, maka buktikan bahwa tan X sama dengan 2 plus akar 3. Nah, ini cara saya adalah, ini jabarkan dulu yang diketahui nih. Modal kita ya.
sin X plus 30 itu kita jabarkan menjadi sin X cos 30 ditambah cos X sin 30. Itu sama dengan sin X. Nah, ini kita ganti cos 30 dengan cos 30 itu berapa? Setengah akar 3 ya. Kemudian sin 30 itu setengah. Kemudian yang sin sama sin kita jadikan satu ruas. Jadi yang sin ini setengah akar 3 sin X ini kita pindah ruas ke kanan, kemudian cosnya tetap di kiri. Nah, ini jadinya seperti ini. Yang sin X ini berarti dia 1 sin X ya. Nah, ini berarti 1 min setengah akar 3 sin X. Kemudian kita lihat yang mau kita buktikan adalah tan X. Tan itu berasal dari sin per cos ya. Berarti cos ini kita pindah ke kanan sebagai pembagi sin. Kemudian berarti yang konstantanya ini 1 min setengah akar 3 ini sebagai pembaginya setengah ini. Maka ini yang atas ini berasal dari bentuk kali silang yang bawah ini ya. Setengah dikali cos X adalah setengah cos X. Kemudian 1 min setengah akar 3 dikali sin X jadinya yang atas ini. Kemudian sin ya apa? Saya masih bingung itu nomor 1 dari mana? Nomor 1 itu angka 1 dari mana? Ini loh. Sin X ini kan, ini kalau nggak ditulis artinya 1 dikali. 1 dikali sin X, gitu? Saya jelas ya? Oke. Kemudian yang setengah akar 3 sin X itu kita geser. Kita geser ke, kita pindah ruas ya. Nah, yang ini setengah akar 3 sin X ini kita pindah ruas ke sini. Gitu. Jadinya menjadi 1 min setengah akar 3 jadinya yang ini. Oke, jelas, James? Jelas. Ya, yang lainnya? Apakah masih ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kemudian sin X dibagi cos X tadi kan jadi tan ya. Nah, kemudian yang ini kita rasionalin. Kita kali 2 dulu semuanya supaya nggak pecahan ya. Yang setengah dikali 2, 1. 1 dikali 2 jadi 2. Setengah akar 3 kali 2 jadi akar 3. Kemudian ini kita rasionalkan. Dikali 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Jadinya 2 plus akar 3. Jadi terbukti gitu ya. Bu, bingung itu kan dia setengah cos X-nya dipindah ruaskan Bu, ke kiri itu. Enggak, dia tetap di kiri, enggak pindah ruas, yang pindah ruas yang sin. Nih. Nih cos setengah cosnya tetap di sebelah kiri. Yang pindah ruas yang setengah akar 3 sin X ini yang pindah ke kanan, ya. Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Jelas? Kalau jelas saya pindah ke nomor 9. Nah, ini. Nomor 9 yang diketahui itu tan alfa itu adalah 1 per 1 min P. Kemudian tan beta itu adalah 1 per 1 plus P. Buktikan bahwa tan alfa plus beta itu adalah min 2 dibagi P kuadrat ya. Nah, caranya adalah kita buka dulu yang tan alfa plus beta ini. Kita jabarin ya pakai rumusnya ya. Berarti tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 min tan alfa kali tan beta. Kemudian tan alfanya kita ganti nih, substitusi ya. Substitusi. Nah, ini perhatikan kalau kalian mesti disamakan penyebut ya di masing-masing ini ya. Ya, benar. Nah, ini kalau saya malas menyamakan penyebut satu persatu nih. Langsung aja saya ambil penyebutnya ini, saya kali aja di sini nih. Dikali. Jadi 1 min P dikali 1 plus P itu untuk mengali atas bawah gitu ya. Supaya nggak usah menyamakan penyebut. Nah, ini masing-masing. Kalau 1 per 1 min P dikali dengan 1 min P 1 plus P, berarti 1 min P-nya dicoret ya. Berarti yang tersisa adalah 1 plus P. Saya tulis di sini. Kemudian 1 per 1 plus P, kalau dikali dengan 1 min P 1 plus P, berarti yang dicoret yang 1 plus P ini ya. Berarti yang tersisa adalah yang 1 min P. Saya tulis di sini nih. Kemudian ini 1 dikali dengan ini 1 min P 1 plus P, ya udah dia sendiri ya. 1 min P 1 plus P. Kemudian nih, yang ini
Ini karena penyebutnya sama dengan yang mau di pengalinya, berarti ini coret semua, berarti hasilnya adalah min 1. Sampai di sini jelas? Masih jelas ya? Ya udah tinggal disederhanakan ya. P min P hilang, berarti ini tinggal 2. Kemudian ini dikali pelangi nih. 1 min plus P, min P kuadrat. Berarti satunya dicoret sama min 1 di belakang ini. Min P sama plus P dicoret. Jadi tinggal min P kuadrat ya. Nyebutnya ya. Karena min P kuadrat berarti ini naik ke atas. Ini jadi min 2 P pangkat min 2. Jelas? Nomor 9. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 10. Nah, ini perhatikan. Buktikan cos X plus Y ditambah cos X min Y dibagi sin X plus Y ditambah sin X min Y sama dengan cot X. Nah, ini kita jabarkan satu persatu ya. Cos X plus Y kita jabarkan memakai cos min sin. Kemudian cos X min Y kita jabarkan memakai cos plus sin. Sin X plus Y kita jabarkan memakai sin cos plus cosin. Kemudian sin X min Y dijabarkan memakai sin cos min cosin. Kemudian kita coretnya sama nih. Min sin X sin Y sama plus sin X sin Y dicoret ya. Yang ini dan ini dicoret nih. Berarti kita mempunyai 2 cos X cos Y ya. Ini ada 2 kali cos X cos Y. Kemudian penyebutnya nih. Yang sama itu yang cos X sin Y. Yang ini min cos X sin Y. Berarti ini dicoret. Berarti kita mempunyai 2 kali sin X cos Y. Nah, dari sini bentuk sederhana ini 2 ini bisa dicoret. Kemudian cosnya juga dicoret. Kita dapat bentuk sederhananya adalah cos X dibagi sin X. Itu kebalik ya, kalau tan itu kan sin per cos. Karena ini kebalik berarti dia berasal dari cot X. Apakah jelas nomor 11? Yang teliti ya saat menjabarkan min plusnya terutama supaya nggak keliru. Nah, sekarang yang nomor 12. Nah, diketahui X plus Y itu 45 derajat. Kemudian yang diminta dibuktikan adalah 1 plus tan X dikali 1 plus tan Y itu sama dengan 2. Nah, maka kalau nanti bentuk yang diketahui itu seperti ini, maka ini jabarkan dulu nih. Kita tambahkan tannya di kanan dan di kiri. Kenapa tan yang kita tambahkan, Bu? Karena yang mau dibuktikan memuat unsur trigonometri tan ya. Berarti yang persamaan sudut ini kita tambahkan tan kanan kiri. Berarti tan X plus Y itu sama dengan tan 45. Tan 45 1 ya, ini 1. Kemudian tan X plus Y kita jabarkan memakai tan X plus tan Y dibagi 1 min tan X tan Y. Kemudian karena ini 1, berarti ini boleh kali silang ya. Berarti kita dapat persamaan yang pertama adalah tan X plus tan Y sama dengan 1 kali 1, 1. 1 dikali min tan X tan Y ya, min tan X tan Y ya. Dapat persamaan yang pertama. Kemudian kita jabarkan yang mau kita buktikan. Yang ini kita kali pelangi ya. 1 dikali 1 dapat 1. 1 dikali tan X dikali 1 dapat tan X. 1 dikali tan Y dapatnya plus tan Y. Kemudian tan X dikali tan Y dapatnya adalah tan X tan Y. Kemudian, nah ini dari persamaan yang pertama tadi kita dapat satu persamaan tan X ditambah tan Y itu adalah 1 min tan X tan Y ya. Nah ini kita substitusi ke sini nih. Masukin. Maka dia ganti menjadi 1 min tan X tan Y. Nah ini ada min tan X tan Y. Di belakang ada plus tan X tan Y. Berarti ini dicoret. Maka kita ketemu nilainya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi terbukti gitu. Apakah jelas? Nomor 12. Biasanya kalau pembuktian itu yang kalian bingung adalah clue pertama saya harus jalan kemana Bu gitu ya. Sebenarnya kalau udah dapat clue-nya itu sudah enak melanjutkannya. Nah nanti kalau sering berlatih, sering lihat contoh itu pasti semakin terbiasa. Apakah latihan 1 ada pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 12? Nah, berarti kalian bisa kira-kira ya, kira-kira saya salah berapa, nggak teliti berapa nomor. Jadi nanti kira-kira nilainya berapa gitu ya, tahu ya, kira-kiranya.
Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan ke rumus yang berikutnya. Saya share modul ya, kalian sambil buka modul kalian. Ini. Kita melanjutkan ke rumus trigonometri sudut ganda dan sudut setengah. Rumus sudut ganda sama sudut setengah. Saya sudah melinkkan video pembelajarannya belum ya yang sudut ganda ke classroom kalian? Lupa saya. Sudah kayaknya ya. Apakah ada yang sudah melihat video pembelajarannya yang sudut ganda? Ini sebenarnya pembuktian rumus ya. Nanti saat mengerjakan soal kalian tinggal pakai rumus ya. Nah ini, saya mau jelaskan sedikit tentang sudut ganda. Sudut ganda itu kita jabarkannya adalah dari sini. Sebenarnya di latihan tadi yang berapa tadi? Sin 80 tadi ya? Apa cos? Cos 80 tadi ya? Cos 80 itu kan sebenarnya memakai sudut ganda tadi, dipecah menjadi 40-40 ya. Nah itu nih, misalnya nih 2A itu tadi yang 80. Sin 2A itu adalah sin A ditambah A. Nah ini harus sama. Makanya tadi 80 saya pecah menjadi 40-40 ya. Sudutnya menjadi sama, karena dia nanti akan lebih mudah kalau kita kerjakan pakai rumus sudut ganda. Jadi ada tipe soal yang akan lebih mudah memakai rumus sudut ganda, akan lebih mudah memakai sudut setengah, atau bahkan yang perkalian trigonometri nanti. Ini kita pelajari satu persatu. Sin 2A itu adalah sin A ditambah A. Nah ini kita punya rumusnya sin A plus B ya. Maka yang ini B-nya kita ganti jadi A. Maka kita peroleh rumusnya adalah sin A cos A ditambah cos A sin A. Nah ini kalau perkalian trigonometri 2 kali 3 dengan 3 kali 2 itu sama ya. Maka sin A kali cos A dengan cos A kali sin A itu kita anggap sama, maka kita tulis menjadi 2 kali sin A cos A. Nah, ini rumus sudut ganda untuk sin yang pertama ya. Kemudian cos sudut ganda. Cos sudut ganda, rangkap dengan ganda itu sama ya. Jadi nanti jangan bingung, kalau ada menuliskan rangkap itu artinya sudut ganda. Nah yang cos, ini saya jelaskan dulu. Sudut ganda itu intinya adalah gini. Yang di sebelah kiri yang ditanya itu sudutnya 2 kalinya yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini sudut sin dan cos harus kembar ya. Harus sama. Nah, kalau misalnya nanti saya menanyakan sin 3A itu jabarannya apa? Ya udah, berarti setengahnya dari 3A itu adalah 3/2 ya. Maka yang saya masukkan di sebelah sin dan cos di sebelah kanan itu adalah 3/2A. Jelas ya? Urutannya 2 sin cosnya sama. Yang berbeda di sudutnya. Jadi sudut yang sebelah kiri itu 2 kalinya yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu pasti setengahnya dari yang sebelah kiri. Itu ya. Jadi kalau nanti saya menanyakan sin 5A, berarti di sini menjadi 2 sin 5/2A kali cos 5/2A. Gitu ya. Kalau saya tanya sin 10A, berarti yang sebelah kanan 2 kali sin berapa A? 5A ya, 5A kali cos 5A. Betul. Nah, sekarang rumus yang cos. Cos 2A itu berasal dari cos A ditambah A. Ini sudutnya harus kembar. Kita jabarkan memakai rumus cos A plus B, berarti cos A harusnya kan B ya, tapi B-nya berubah jadi A. Berarti cos A dikurangi sin A sin A. Cos A dikali cos A itu jadi cos kuadrat ya. Cos kuadrat A min sin kuadrat A. Lihat, sudutnya selalu sama. Kemudian, nah ini rumus cos sudut ganda yang pertama yang saya blok hitam ini. Kemudian kalau kita mengingat rumus identitas trigonometri ya, bahwa cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu kan sama dengan 1 ya. Nah ini kita gantikan satu persatu nih. Cos kuadrat A kita ganti memakai berarti sin kuadrat pindah ruas ya. Kita ganti jadi 1 min sin kuadrat A. Ini masukkan ke sana. Maka kita peroleh rumus sudut ganda cos yang kedua adalah 1 min 2 kali sin kuadrat A. Gitu. Kemudian kalau misalnya sin kuadrat A yang kita ganti dengan identitas trigonometri. Berarti kita ganti memakai 1 min cos kuadrat A. Nah ini masukkan ke sana. Maka rumus cos sudut ganda yang ketiga adalah 2 cos kuadrat A min 1. Nah, nanti cara memakainya
Gimana Bu cara memilih rumus yang mana yang mau dipakai? Sama aja ya. Terserah kalian mau pakai yang cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau 1 min 2 sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A min 1, hasilnya pasti akan sama. Gitu ya. Nah, ini sama lagi yang cos 3A ya. Nah, nanti kalau misalnya ditanya cos 3A, berarti boleh dijabarkan memakai cos kuadrat 3/2A min sin kuadrat 3/2A, atau 1 min 2 sin kuadrat 3/2A, atau 2 cos kuadrat 3/2A min 1. Ini kurang min 1. Gitu. Jadi, urutan angka di luar-luarnya itu sama, yang berbeda sudutnya ya. Yang berubah adalah sudutnya. Kemudian kalau yang tan sudut ganda itu berarti tan 2A adalah tan A tambah A, berarti dia berasal dari tan A ditambah tan A dibagi 1 min tan A kali tan A. Berarti rumusnya adalah 2 kali tan A per 1 min tan kuadrat A. Itu. Jadi rumus sudut ganda untuk cos itu sendiri yang 3 rumus ya. Untuk sin itu cuma 1, tadi 2 sin cos ya. Kemudian untuk tan itu 2 tan min 1 min tan kuadrat. Gitu. Apakah ada pertanyaan rumus sudut ganda? Nanti tinggal pakai. Yang penting di sini pembuktiannya kalian tahu asal muasal rumus itu dari mana gitu ya. Cara menjabarkan rumusnya itu bagaimana. Kemudian saya lanjutkan ke rumus sudut setengah. Rumus sudut setengah itu sebenarnya adalah kebalikan dari yang sudut ganda tadi ya. Kalau kalian lihat nih. Kenapa sudut setengah? Karena ini setengahnya dari yang di sini. Jadi nanti yang ditanya yang di sini, yang diketahui yang di sini. Tapi kalau sudut ganda, yang ditanya yang 3A, yang diketahui yang 3/2A. Mereka saling berkebalikan. Nah, asal sudut setengah itu dari mana? Dari rumus cos sudut ganda. Cos sudut ganda yang hanya memuat cos saja, atau cos sudut ganda yang memuat sin saja. Nah, hanya dari 2 rumus itu. Itu asal muasal rumus trigonometri sudut setengah. Nah, cara menjabarkannya adalah gini. Sebenarnya tinggal pindah ruas ya. Ini satunya pindah ruas ke kiri. Jadi 2 cos kuadrat A sama dengan 1 plus cos 2A. Kemudian karena saya mau mencari cos A, berarti dibagi 2 semua. Ini ya, dibagi semua. Nah, ini supaya kelihatan sudut setengahnya, maka A-nya ini saya ganti menjadi setengah A. Supaya kelihatan sudutnya setengahnya A ya. Jadi kalau misalnya saya menuliskan cos A sama dengan plus minus, ini kalau cos A nyatakan dalam rumus sudut ganda ya, plus minus akar setengah kali 1 plus cos berapa? Sudutnya berapa? Yang di sini, yang di dalam akar. Ini berapa sudutnya? Kalau di sini A, 1A, berarti yang di sini berapa? 2A, betul. Pokoknya yang di cirinya rumus sudut setengah itu adalah ada akar ini. Berarti kalau yang di luar yang ditanya adalah 1A, berarti yang di dalam harus 2 kalinya. Kalau yang di luar yang saya tanyakan di sini 5A, berarti masuk ke sini jadi 10A, gitu ya. Itu cirinya. Nah, ini cara membedakannya adalah, nah, kalau yang sin sudut setengah itu berasal dari 1 min 2 sin kuadrat A, rumus sudut cos ganda yang cos yang hanya memuat sin. Nah, ini sama caranya ya, pindah-pindah ruas ya. Pindah ruas, kemudian kuadratnya dihilangin jadi akar. Kenapa di sini ada plus minusnya nih? Kenapa plus minus akar? Kenapa ini ada tanda plus minus? Alasannya apa? Soalnya akar, Bu. Kenapa? Soalnya akar. Oh, nggak selalu. Nggak selalu ya. Jadi gini, kalau misalnya saya bertanya
X sama dengan akar 4. Maka jawaban X berapa? Sama dengan berapa? Jadi X sama dengan berapa? Kalau nggak min 2 kuadrat, 2 kuadrat, Bu. Sebentar. X sama dengan akar 2. Berarti X sama dengan berapa? Oh, akar 2. Min akar 2. Hah? Berapa yo? Jangan bingung yo. Plus min akar 2, Bu. No. 2 dong. Nah, kalau saya tanya X kuadrat itu sama dengan 4, maka X berapa? Nah, kalau X kuadrat sama dengan 4, maka X berapa? Plus minus 2. Nah, betul. Nah, harus bisa membedakan ya. Kalian anak IPA nih harus sadar yang ditanya. Plus minus 2 nih, bedanya apa coba? Bedanya apa? Nggak tahu? Kalian anak IPA nih, wajib tahu nih. Yang saya garis bawah ini yang ditanya nih. Yang saya tanya yang nomor 1, ini yang ditanya sudah X sama dengan akar 4. Akarnya sudah ada di soal. Maka kita tinggal melanjutkan. Jadi jawabannya hanya plus 2. Ya. Tetapi kalau yang di kedua, saya menanyakan bilangan berapa kalau dikuadratin ketemu 4, ya udah bisa plus 2, bisa min 2 gitu ya. Jadi kalau yang ditanya adalah bentuk kuadrat, maka jawabannya ada 2 plus minus. Tetapi kalau yang ditanya itu pangkat 1, berarti jawabannya pasti 1 gitu ya. Jadi kalau yang ditanya itu pangkat ganjil deh, pangkat ganjil ya. Misalnya saya tanya X pangkat 3 sama dengan 8, maka jawabannya X berapa? Berapa? X pangkat 3 sama dengan 8. Berarti X berapa? Min 2, Bu. X pangkat 3 sama dengan 8. Plus minus 2. Plus Bu. ya? Plus 2 doang. Cuma 1 ya? Cuma 1. Ya. Jadi, kalau saya menanyakan X kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan berapa ya? Pokoknya kalau pangkatnya genap 2, 4, 6, dan seterusnya, itu berarti ada kemungkinan 2 pilihan ya. Tetapi kalau pangkatnya ganjil, hanya ada 1 pilihan. Pangkat 1, pangkat 3, gitu. Oke, jelas ya? Jadi nanti kalian harus sadar yang ditanya apa. Nah ini, yang di sini kan, di sini ada kuadratnya. Berarti kuadrat memindahkan pangkat 2, itu kan jadi akar ya. Tetapi temennya adalah plus minus ini. Nah, kita juga ingat, trigonometri itu kan kuadratnya ada 4-nya nggak? Maka, kapan saya memakai tanda min di sini? Saat setengah A itu ada di kuadran 2 dan 3. Misalnya saya menanyakan cos 150. Cos 150 pasti harganya min gitu ya. Kalau saya menanyakan cosnya ini setengah akar A ini, setengah A ini ada di kuadran 4, maka kita memakai yang plus. Gitu. Yang sin juga sama. Kapan saya memakai min akar jika setengah A itu ada di kuadran 3 dan 4. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau ke rumusan. Rumusan ini pembuktiannya panjang, tetapi nanti kalian tinggal pakai rumusnya. Tapi kalian harus tahu dia berasal dari mana. Sebatas pengetahuan ya. Nanti kalau kalian diminta membuktikan rumus, kalian sudah terbiasa. Nah, ini perhatikan. Tan setengah A itu berasal dari sin setengah A dibagi cos setengah A. Kemudian sin setengah A tadi kita sudah punya rumusnya, plus minus akar setengah kali 1 min cos A. Jadi kalau yang sin setengah A itu berasal dari 1 min cos ya. Kemudian kalau yang cos setengah A itu berasal dari plus minus akar setengah kali 1 plus cos A. Gitu. Jadi yang sin itu 1 min cos, kemudian kalau yang cos itu 1 plus cos. Selalu cos ya, kalau sudut setengah yang di dalam akar, trigonometrinya selalu cos. Nah, kemudian akar bagi akar itu jangan dibuang ya akarnya menjadi 1.
Yang bisa dicoret itu adalah yang setengahnya nih, setengah dibagi setengah baru hilang dicoret. Berarti kita bentuk sederhananya adalah plus minus akar 1 min cos A dibagi 1 plus cos A. Kemudian kita sederhanakan nih rumusnya, maka kita kali dengan 1 plus cos A dibagi 1 min cos A. Kemudian ini 1 min cos A dikali 1 min cos A, ya menjadi 1 min cos A kuadrat. Gitu ya. Kemudian 1 min cos A dikali 1 min plus cos A, itu menjadi 1 kuadrat min cos A kuadrat. Nah, 1 min cos kuadrat A, itu kita ganti memakai identitas trigonometri ya, maka dia berubah menjadi sin kuadrat A. Nah, ini perhatikan, pembilangnya sudah punya kuadrat, penyebut sudah punya kuadrat, berarti mereka bisa dicoret dengan akar ini ya. Plus minus akar kita coret sama kuadrat yang di dalam. Maka bentuk sederhana kita, rumus tan sudut setengah adalah 1 min cos A dibagi sin A. Atau, kalau yang di dalam akar ini kita kali dengan 1 plus cos A dibagi 1 plus cos A. Nah ini yang saya lingkarin ini. Maka pembilangnya menjadi 1 min cos kuadrat A, penyebutnya menjadi 1 plus cos A dikuadratin. Pembilangnya berubah menjadi sin kuadrat A, kemudian kuadratnya coret sama akar, maka rumus tan sudut setengah kita yang kedua adalah sin A dibagi 1 plus cos A. Itu asalnya, nanti bisa dipelajari lagi. Yang terpenting adalah nanti kalian tinggal pakai rumus-rumus yang saya blok-blok ini ya, yang saya kotakin ini. Apakah ada pertanyaan tentang rumus sudut setengah? Enggak ya? Nah ini perhatikan cara memakainya. Saat di latihan 1 kalian ditanya sin 15, cos 15, tan 15 gitu ya. Nah ini sebenarnya ada cara yang lebih mudah lagi memakai rumus sudut setengah ini, gitu. Tan 15, yang ditanya 15, berarti pasti yang diketahui adalah 30 gitu ya, dikali 2. Nah, ini perhatikan. Kalau di sini setengah, berarti yang di dalam ini harus 2 kalinya. Berarti 2 kalinya dari setengah A adalah 1A. Maka tan 15 itu bisa kita persingkat lagi menghitungnya memakai 1 min cos, terserah kalian ya, mau pakai rumus yang atas atau yang bawah ya, hasilnya akan sama, nggak berbeda. Berarti 1 min cos 30 dibagi sin 30. Pasti hasilnya akan sama dengan yang cara 15 dipecah menjadi 45 dikurangi 30 itu ya. Begitu. Apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, Bu. Ya. Itu kalau pernah apa sih penyebutnya berubah juga yang di kanan juga berubah. Penyebutnya berubah yang mana? Ya, itu. Ini kan kan yang kiri misalnya setengah, kalau misalnya di kiri bukan setengah, yang kanan juga berubah ya? Berubah. Misalnya ini kayak ini loh. Contoh pemakaian di soal ya. Misalnya di sini di kiri nih 15 nih. Ya. Kalau di sini setengah kan, setengah A. Berarti masuk ke sini jadi setengah A dikali 2 jadi 1A ya. Nah, sekarang yang di sini nih. 15 di sebelah kiri, maka masuk ke sebelah kanan 15 dikali 2 jadi 30 gitu. Kalau misalnya di sini saya tanya tan 75 nih, tan 75 dikali 2 150 ya. Berarti masuk ke sini 150 gitu. Jelas? Jelas. Oke, nah sekarang kita lihat ke latihan 2 ya. Nah, ini nanti yang akan kalian kerjakan. Contoh soal bisa kalian baca sendiri ya. Nah, nanti latihan 2 jadi PR. Nah, ini kita bahas supaya nanti kalian semakin mudah mengerjakan ya. Tinggal melanjutkan. Nih, contohnya. Latihan 2 nomor 1. Hitunglah nilai 4 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat. Nah, ini perhatikan. Ini adalah rumus apa? Kalau ada sin dikali cos, itu pasti kemudian sudutnya sama, 22,5 kembar, maka kita menggunakan rumus sudut ganda sin pasti. 2 sin cos ya. Rumus sudut ganda sin itu adalah 2 kali sin cos. Tetapi di sini 4, Bu. Ya udah, dia berasal dari 2 kali sin 45. Gitu? Apakah jelas yang nomor 1A?
Jelas, Bu. Jelas. Oke. Nah, ini tinggal dilanjutin ya. Sin 45 kan kalian udah tahu sudut istimewa. Kemudian yang B. Sin kuadrat dari pi per 3 dikurangi cos kuadrat dari pi per 3. Maka ini berasal dari berasal dari rumus apa? Jabaran rumus apa? Sin kuadrat A dikurangi cos kuadrat A. Yang satu. Hah? Rumus apa? Identitas. Oh, bukan. Identitas itu plus. Kalau identitas itu sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Di sini min. Ini adalah sin kuadrat A dikurangi cos kuadrat A. Ya, berasal dari rumus apa? Rumus cos sudut ganda. Yang ini loh. Nih, tuh. Yang ini. Cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ya nggak? Tetapi di soal ini terbalik. Di soal nomor 1B itu terbalik. Bu, yang cos-nya kan positif, sin-nya yang negatif. Ya udah, dia berasal dari min cos 2 kali 60. Gitu. Pi per 3 itu 60 ya. Pi itu 180. Apakah jelas yang B? Nanti tinggal dilanjutin ya ini ya. Sembari dicatat supaya nanti nggak lupa. Dah? Yang C sekarang. Nah, kalau kalian dapat soal 2 tan 15 dikali cos kuadrat 15. Apa yang dipecah dulu? Tan-nya, Bu. Tan-nya ya, pasti ya. Pokoknya harus sadar, tan itu dipecah dulu. Tan itu adalah sin per cos. Kemudian karena di sini ada cos kuadrat, berarti cosnya dicoret 1 ya. Maka kita punya 2 sin 15 dikali cos 15. Sudutnya kembar, berarti dia diubah menjadi apa? Memakai rumus apa? Sudut setengah apa sudut ganda? Yo. Sudut setengah apa sudut ganda? Yang mana? Sudut setengah apa sudut ganda yang dipakai? Yang pada apa? Sudut setengah bukan, Bu? Sudut setengah nanti kamu 2 kali ngitung. Karena ada sin 15 sama cos 15. Kalau sudut setengah nanti 2 kali ngitung. Ini kita pakai rumus sudut ganda sin 2 sin A cos A. Itu adalah sin 2A. Gitu? Maka yang ini kita jadikan sin 30. Udah selesai. Sin 30. Jelas, James? Pokoknya jangan kebalik ya, memakai rumus sudut ganda atau sudut setengah. Jangan keliru. Karena beda ambil rumus, jadi langkahnya berbeda aja. Oke, jelas ya yang C ya? Oke, sekarang yang D. 2 tan 15 dibagi 1 min tan kuadrat 15, ini sama dengan apa? Pakai rumus sudut setengah apa sudut ganda? Ganda. Sudut ganda, benar. Berarti ini sama dengan? Sama dengan apa, yo? Tan 30. Tan 30, betul. Jangan nggak yakin. Ini adalah tan 30. Ya udah tinggal diganti nilainya deh. Bisa ya? Gampang ya? Bu, saya mau nanya. Boleh. Saya masih kurang ngerti kayak misalkan itu yang A, itu kan dari 22,5, tapi jadi 45. Lah kan 22,5 kali 2 berapa? Oh, ya. Oke. Jadi itu dikali 2 aja gitu, Bu? Betul.
Oh, makanya kayak yang 15 jadi 30, tinggal kali 2. Betul, betul. Ya. Itu Makasih, namanya Bu. sudut ganda ya. Jadi dia digandakan menjadi 2 kalinya, gitu. Jelas? Oke, Bu. Oke, nah sekarang yang E nih. Yang E agak ribet nih. Tan 25 derajat dikali sin 50 derajat ditambah cos 50 derajat. Sama dengan apa? Berapa? Apa dulu yang harus disederhanakan? Yang mana dulu? Yang apa? Tannya dulu, Bu. Tannya dulu. Tan, pokoknya tan ketemu tan itu jadikan sin per cos ya. Iya, Bu. Jadi sin 25 dibagi cos 25. Kemudian sin 50-nya dipecah pakai apa? Pakai tan setengah A, Bu. Oh enggak. Kalau setengah A nanti 100 jadinya. Di sini 50, temennya 25. Berarti dia sudutnya harus dikecilin atau dibesarin. Kalau dibesarin berarti dikecilin berarti pakai rumus sudut ganda. Yang ganda. Betul. 2 sin 25 kali cos 25, gitu? Iya. Ya, yang cos 25 nanti dicoret sama yang miliknya tan 25 tadi ya. Iya. Jadinya muncul sin kuadrat ya. 2 sin kuadrat 25. Nah, berarti cos 50 ini kita pecah menjadi memakai rumus sudut ganda yang mana? Cos 50 kita pecah memakai rumus yang mana? Sin kuadrat kurang cos kuadrat itu. Ya, bukan dong. Jangan keliru ambil rumus soalnya. Kalau keliru muter-muter lagi. Nah, cos sudut ganda itu ada 3 nih, cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau 1 min 2 sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A min 1. Kira-kira pakai rumus yang mana? Ya, cos 50 tadi ya. Cos 50. Pakai yang 1 min sin itu, Bu. Ya, 1 min 2 sin kuadrat ya. Kenapa memakai yang 1 min 2 sin kuadrat A? James, alasannya apa? Karena sin, Bu, disamain jadinya. Oh, karena yang depan tadi kita udah punya 2 sin kuadrat, supaya 2 sin kuadratnya hilang, gitu. Maka ini jawabannya adalah berapa tadi? 1 ya. Yang E itu jawabannya 1. Kalau misalnya pakai tan setengah A bukannya bisa ya? Kan pakai tan sebentar. Gini, kalau pakai tan setengah, yang ini tan ini. Ya, Bu. Tan Jadi ini supaya jadi 50 ya. Oh, sebentar. Ini menjadi tan, sebentar. Tan setengah A-nya itu udah 25. Jadi A-nya 50 kan. Sin-nya pindah ruas jadi tan setengah A kali sin A itu 1 min cos A. Nah, cos A 1. Cos A min cos A tambah cos A. Kan saling menghapus. Nah, nanti 1. Oh ya, bisa ya? Boleh ya? Iya. Ya, boleh. Pokoknya kelihayan kalian memakai rumus ya. Jangan memakai rumus yang membuat dia muter-muternya semakin jauh. Pokoknya cari cara yang rumusnya terdekat gitu ya. Caranya terdekat, tersingkat, dan benar gitu. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2 gampang lah ya, tinggal pecah ya. Kalau sin 4A berarti menjadi separuhnya ya. Pokoknya kalau memakai sudut ganda berarti sudut yang diketahui harus setengahnya. Tapi kalau memakai rumus sudut setengah berarti yang diketahui harus 2 kalinya. Gitu. Nah, kemudian kalau yang sin A diketahui sin. Nah, ini tinggal gambar segitiganya ya. Gambar segitiganya, kemudian tinggal masuk rumus. Nomor 3 masih gampang. Saya mau cari soal yang sudah lumayan sulit. Ya, nomor 4 sin A gambar segitiga kuadran 2 ya. Ingat ya, kuadran 2 itu berarti cos-nya negatif, tan-nya negatif. Kemudian ini juga tinggal masuk rumus. Nomor 5 lancip dan tumpul. Tumpul ya, ingat ya, kuadran 2, hitunglah. Nah, ini berarti dijabarkan ya. Berarti kalian menghitung nilai sin 2B, cos 2B dulu ya.
tan 2B. Kemudian yang ini, yang B ini, cos 2 kali A min B, berarti 2-nya kali masuk dulu ya. Berarti dari sini kalian harus menghitung tan 2A, cos 2A, sin 2A masing-masing ya. Dihitung dulu, habis itu baru masuk ke rumus ini. Ini jabarkan memakai rumus penjumlahan dua sudut ya, dan pengurangan dua sudut. Itu nomor 5, apakah jelas caranya nanti? Saya. Kemudian yang nomor 6. Nah, ini nomor 6A. Nomor 6A, kira-kira kita memakai rumus apa ini? Apakah kita memakai rumus sin sudut ganda? Yang perkalian, Bu. Perkalian? Sin A cos A. Ya, boleh. Kamu sudah maju ke depan pakai rumus perkalian trigonometri, boleh. Tetapi kalau belum mempelajari yang perkalian, kira-kira ini dipecah pakai apa? 75 jadikan 90 min 15. 75 jadikan 90 min A, jadinya jadi cos 15 ya. Nah, ini jadi 2 cos kuadrat 15 gitu. Ya udah, terus cos 15 itu kalian kerjakan memakai rumus sudut setengah ya. Karena 15 yang mau dicari 30 gitu kan. Yang diketahui 30 berarti memakai rumus sudut setengah. Itu kalau tidak memakai rumus perkalian trigonometri. Nah, kemudian yang B, 67,5. Nih, kita memakai rumus sudut ganda atau sudut setengah. Kalau 6,5 ya, karena 67,5 itu kalau dikali 2 berapa? 135. 135 ya, 135 istimewa ya. Nah, ini berarti dijabarkan memakai rumus sudut setengah. Kemudian yang 225 sama ya, tadi sudut setengah ya. Karena 225 kalau dikali 2 adalah 22,5, kalau dikali 2 45. Ya, ini tan 15 juga tadi ya. Kemudian yang nomor 7. Nah, ini sudut ganda ya, yang ini cos X, karena yang diketahui adalah setengah X, yang ditanya X berarti pakai rumus sudut ganda, ini juga sudut ganda. Yang ini berarti cari dulu tan X-nya. Tan X berarti rumus sudut ganda dari segitiga ini, kemudian baru nanti tan 2X-nya. Itu masih gampang. Kemudian nomor 8, ini memakai rumus sudut setengah ya. Karena yang diketahui itu 2A, yang ditanya adalah 1A. Pasti memakai rumus sudut setengah. Kemudian lagi nomor 9, hitunglah sin. Nah, ini kalau yang nomor 9 nih, yang diketahui itu cos A. Yang ditanya adalah 3A. Gimana caranya nih? Kalian harus pecah berapa nih? Dipecah berapa sudutnya? Jadinya apa? Sin? Sin berapa? 3A. Kalau dipecah jadi 3/2 tambah 3/2, nggak bisa dong. Orang yang diketahui hanya 1A gitu ya. Berarti dipecahnya pakai 2A sama 1A. Hanya satu cara ini doang. Nggak bisa dijadikan 3/2. Itu sama 1A. Ya udah, tinggal dijabarin ya. Berarti kalian harus menghitung sin 2A di sini, cos 2A dari sini. Kemudian baru bisa masuk ke rumus ini ya. Itu yang cos 3A juga sama. Kalau yang sin 4A, nah ini bisa jadikan 2A, 2A ya. 4A itu berasal dari 2A, 2A. Cos juga, cos 4A ya. Kalau genap bisa jadikan kembar gitu ya. Tapi kalau yang ganjil itu jadikan kalau 5 berarti 3 sama 2 atau 4 sama 1 juga boleh ya. Tetapi yang 4A harus dihitung dulu. Begitu. Nah, kemudian nomor 10 membuktikan rumus di nomor 9 gitu ya. Kalau nomor 9 itu kalian masih dalam angka menghitungnya, tapi yang nomor 10 kalian diminta membuktikan rumus yang
sin 3A, cos 3A, tan 3A itu sebenarnya rumusnya apa sih gitu ya. Apakah benar rumusnya ini? Pembuktiannya gimana caranya? Apakah jelas latihan 2 sampai nomor 10? Bu, Ya, jadi kenapa 3/2 nggak boleh, Bu? karena yang diketahui 1A. Yang diketahui itu cos 1A. Jadi 3/2 nggak bisa. Kecuali kalau yang diketahui itu 3/2, maka yang 3A bisa hitung dengan rumus sudut ganda. Gitu. Tetapi karena yang diketahui itu 1A, yang ditanya 3A tidak 2 kalinya, maka 3A harus dipecah menjadi 2A ditambah 1A. Yang 2A itu nanti bisa memakai rumus sudut gandanya. Jelas ya, Eva? Oke. Ini udah mulai, latihan 2 udah mulai ribet tuh ya. Karena rumusnya sudah mulai banyak yang dipakai. Jadi harus semangat nih. Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan masih 5 menit lagi ya? Bu, saya nggak ngerti yang 1E, Bu. 1E. Nah, nggak ngertinya di bagian apanya? 1E, apanya? Semuanya, Bu. Gafe, tadi itu... yang dipecah dulu yang mana, Gafe? Tan 25 jadi sin 25 per cos 25. Ya, kemudian sin 50. Nah, terus pakai rumus yang... Saya bingung, Bu, pakai rumus yang mana? Kan ini temennya 25. 50 supaya menjadi 25 itu kan menjadi setengahnya ya. Maka kita memakai rumus sudut ganda gitu. Kalau rumusnya, kalau dia yang mau kita cari adalah menjadi lebih kecil, berarti pasti kita memakai rumus sudut ganda. Jadi kayak kebalik gitu ya, Gavi ya. Kalau kita mau 15, mengubah 15 jadi 30, berarti harus naik ke atas, berarti dia memakai rumus sudut setengah. Tetapi kita mengecilkan 50 menjadi 25, separuhnya, berarti kita memakai rumus sudut ganda. Gitu, Gavi ya. Jadi kayak berbanding terbalik gitu. Jadi sin 50 kita jabarkan memakai 2 sin 25 kali cos 25 gitu. Ya. Atau tadi yang tan 25 kamu jabarkan memakai rumus sudut setengah tadi. Kemudian difaktorkan apanya tadi. Itu juga boleh diutak-atik seperti itu ya. Jadi coba nanti diutak-atik, kira-kira pokoknya antara rumus sudut ganda dan rumus sudut setengah itu ya, yang diutak-atik masukkan ke rumus ini. Itu pokoknya sudutnya antara 25 atau ke 50. Jangan keluar dari 2 angka ini ya. Bu. Ya. Itu berarti kalau misalnya soal kayak gitu berarti kita bebas dong mau pakai rumus setengah atau rumus ganda ya? Tapi harus kalian harus konsisten lihat sudutnya, harus disamakan gitu ya. Ya, tapi berarti cara yang berbeda gitu ya, Bu ya? Caranya beda boleh, tapi tujuannya hasilnya pasti akan sama. Ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Tinggal 2 menit lagi nih. Jadi nanti latihan 2 ini buat kalian PR lagi ya. Deadline-nya seminggu ke depan lagi sama dengan yang latihan 1 ya. Nanti saya kasih habis ini, nanti saya kasih waktu lebih lama lagi. Yang latihan terakhir nanti saya kasih waktu 2 minggu. Tapi kalau yang latihan 2 ini tetap masih sama seperti latihan 1, saya kasih deadline waktu mengerjakan 1 minggu. Jelas ya, nanti kalau ada yang bagian yang nggak ngerti, boleh ditanyakan lewat line ya. Pokoknya usahakan latihan 2 nanti nilainya juga dapat 100 lagi ya. Latihan itu harus dimaksimalkan pokoknya. Untuk juga jaga-jaga supaya ulangannya, kalau misalnya ulangan dapat 90 misalnya kan, kalau tugasnya 100 kan jadi naikin kan. Ya Kak? Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Saya stop.
Berarti kalian tugasnya adalah mengerjakan latihan 2, deadline-nya berarti hari Kamis ya, minggu depan ya. Hari Kamis minggu depan. Kalau sudah mulai banyak tugas dan ada ulangan, maka pintar-pintar bagi waktu ya. Bagi waktu supaya kalian tidak keteteran di salah satu tugas atau di ulangannya. Itu aja IPA 4. Semoga selalu bersemangat, jaga kesehatan selalu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silahkan boleh istirahat.